dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Markus Sugiarto, dalam program Pendalaman Alkitab, Kitab Daniel. Dan hari ini adalah merupakan pertemuan yang ke-6, dan saya akan melanjutkan Kitab Daniel, Fatsal yang pertama, ayat yang ke-4. Tapi sebelumnya, kita akan mulai dulu dengan doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan hari ini. Kami boleh kembali lagi belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami hamba-Mu. Roh Kudus menolong setiap umat-umat-Mu yang mendengar, baik dari jemaat GPD Sukadamai maupun siapapun yang mendengarkan program ini. Kiranya Tuhan menjamah, memberikan pengertian, sehingga firman-Mu menjadi berkat. Firman-Mu menambah iman percaya kami, untuk kami lebih lagi mengenal akan Engkau dan hidup dekat dengan Engkau, serta semakin hari semakin layak di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami akan mulai pendalaman Alkitab pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Sebelum saya akan masuk kepada Fatsal 1 ayat yang keempat, sedikit saya mengulas dalam Fatsal 1 ayat yang ketiga, karena bagian terakhir itu menjadi salah satu yang berhubungan dengan ayat yang keempat. Daniel 1 ayat 3 berkata begini, lalu
raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ya, minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa Aspenas adalah merupakan kepala istana yang dipakai Tuhan untuk melindungi orang-orang percaya, untuk menjaga orang-orang percaya. Dan Aspenas ini adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengurus istana, ya, bertugas untuk mengatur istana, dan dia adalah orang penting kedua setelah Raja Nebukadnezar. Ya, Aspenas inilah yang menentukan boleh atau tidaknya orang Israel atau rakyat akan bertemu dengan raja. Nah, pagi hari ini kita akan membaca pada ayat yang keempat. Ya. Ayat yang keempat berkata begini, Daniel 1 ayat yang keempat. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ya. Nah, jadi Raja Nebukadnezar bertitah kepada Aspenas untuk membawa beberapa orang Israel yang nantinya harus bekerja di istana raja. Ya. Tentu hal ini bukan sesuatu yang asal ambil orang saja, tetapi perlu diseleksi sehingga ada persyaratan-persyaratan yang tadi diutarakan, bahwa persyaratan-persyaratan ini merupakan kriteria untuk orang dipekerjakan di istana. Jadi bukan orang-orang sembarangan. Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang beberapa kriteria orang pilihan, ya. Orang yang akan bekerja di istana, ya, itu mempunyai kriteria yang sangat ketat sekali, ya. Tidak sembarangan. Sama seperti kehidupan kita yang dijanjikan untuk masuk dalam kerajaan sorga yang kekal, itu pun harus melalui proses, melalui kriteria yang menjadi ukurannya adalah firman Allah sendiri. Karena itu kita perlu belajar pada pagi hari ini apa saja yang menjadi kriteria untuk menjadi seorang pegawai istana. Kita melihat pada akhir ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa dia harus berasal dari keturunan raja. Ya. Kriteria yang pertama adalah berasal dari keturunan raja. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebenarnya kita adalah orang-orang yang tidak masuk dalam kriteria untuk menjadi anggota kerajaan sorga. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita digolongkan sebagai anak-anak raja. Ya, bukankah Yesus dia disebut sebagai raja di atas segala raja, ya. Nah, saudara dan saya menjadi bagian dari anggota keluarga raja, ya, sehingga kita masuk di dalam kriteria ini, ya, yang saya gambarkan tadi untuk kita masuk dalam anggota kerajaan sorga, ya. Kalau sebelumnya kehidupan kita tidak diperhitungkan, ya. Saya pernah membaca satu cerita di Alkitab tentang seorang perempuan Kanaan yang diibaratkan seperti anjing, ya, tidak layak, kafir, ya, orang yang tidak bukan golongan daripada umat Israel, ya. Tetapi saudara-saudara, kita telah menerima keselamatan. Ya, saudara dan saya telah menerima keselamatan, sehingga bahasa yang mungkin kita bisa kenal sekarang, kita sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah, menjadi
anggota kerajaan sorga. Ya, ada satu ayat di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-20 dan 21. Roma 11 ayat 20 dan 21 berkata begini. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Saudara-saudara, saudara dan saya ini seperti diadopsi, ya, seperti dicangkokkan hanya oleh kemurahan Tuhan. Nah, kalau di sana dikatakan bahwa cabang-cabang yang asli saja tidak disayangkan oleh Tuhan, ya. Kalau tadi dikatakan mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan, ya. Karena ketidakpercayaan mereka itu dipatahkan, tidak disayangkan oleh Tuhan, apalagi kita. Ya, karena itu di sini dikatakan janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Ya. Mari kita sebagai anak-anak kerajaan sorga, kita harus menyadari siapakah kita. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan, kita menjadi bagian dari anak-anak raja karena kita sudah diadopsi, kita sudah dicangkokkan. Ya, kalau menjadi kriteria orang-orang yang akan dipekerjakan di istana, kita termasuk di dalamnya karena kita adalah anak-anak raja. Ya. Lalu yang kedua, poin yang kedua di dalam ayat yang keempat tadi, dia adalah orang-orang muda. Ya, dia adalah orang-orang muda. Artinya orang-orang muda di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang mau diatur, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang rendah hati. Ya, Tuhan mau pakai kita kalau kita mau diatur, kita mau belajar, kita mau rendah hati. Ya. Dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ketiga, ayat itu berkata begini. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri, menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ya. Puji Tuhan. Anak kecil, yang dimaksud dengan anak kecil di sini artinya anak yang mau terus belajar, ya. Terus menerus mau belajar, terus menerus mau ingin tahu tentang kebenaran. Ya. Saudara dan saya sebagai orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang harus mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tadi digambarkan seperti anak kecil, ya, yang harus bertobat, harus merendahkan diri, ya, seperti seorang anak kecil, maka dialah yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Ya. Seorang anak kecil dia tergantung kepada orang tuanya. Ya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kenapa dikatakan pemilihan kepada anak muda? Dia bergantung kepada bapaknya. Ya, dia hidupnya mengandalkan orang tuanya. Ya, punya kepercayaan penuh kepada orang tuanya. Ya, sehingga itu menggambarkan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang harus selalu bergantung kepada Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan, mau duduk merendahkan diri di kaki Tuhan, mau belajar terus di bawah kaki Tuhan. Itu kriteria untuk masuk dalam kepekerjaan di istana raja. Ya, semua yang tercatat di dalam kitab Daniel ini ada hubungannya dengan kehidupan kita pada saat sekarang ini. Karena itu saya katakan begitu kaya, ya, kitab Daniel ini, karena
berbicara tentang kehidupan orang-orang yang hidup pada akhir dari zaman akhir, ya. Nah, persyaratan yang ketiga atau kriteria yang ketiga dikatakan di sana bahwa tidak ada celah. Ya. Saudara-saudara, mungkin kehidupan kita sekarang ini masih ada celah, masih ada kekurangan sana sini, masih ada kesalahan sana sini. Tetapi tahukah saudara bahwa Allah menghendaki kehidupan kita tidak bercela. Kehidupan kita adalah hidup sesuai dengan kebenaran, aturan Tuhan. Tidak bercela artinya hidup benar. Ya, hidup benar. Nah, saudara dan saya, kita digolongkan menjadi orang benar. Bukan karena kita hidup salah lalu dibilang benar. Ya, menjadi orang benar artinya bahwa kehidupan kita yang salah, kehidupan kita yang keliru, kehidupan kita yang cacat celah itu, ya, dihapus oleh darah Yesus, lalu kita diganti dengan yang baru. Nah, yang baru inilah Allah berharap, Allah mengharapkan saudara dan saya hidup benar. Karena itu dalam persyaratan yang ketiga tadi, bahwa seorang yang akan dikerjakan di istana raja, dia harus tidak ada celah. Dia harus hidup benar. Ya. Ada ayat pendukung dalam Titus 1 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, saya akan bacakan bunyinya demikian. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Perhatikan ayat yang ke-6. Yakni orang-orang yang tak bercacat. Ya. Jadi Paulus dia sampaikan kepada Titus untuk mengangkat, menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Ya, salah satu hal yang menjadi catatannya adalah orang-orang yang tak bercacat. Sama seperti orang yang akan dikerjakan di istana raja tadi, ya, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Ya, di dalam gereja pun, ya, seorang penatua jemaat, majelis jemaat, ya, itu sebaiknya punya kriteria seperti ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak bercacat, mempunyai hanya satu istri, anak-anaknya hidup beriman, ya, mereka hidup teratur anak-anaknya, ya. Nah, itu yang menjadi kriteria untuk bekerja dalam istana raja, ya. Lalu yang keempat, ini luar biasa orang untuk masuk menjadi pegawai istana raja. Yang keempat dikatakan mereka harus berperawakan baik. Ya, berperawakan baik. Seorang yang punya tubuh yang bagus. Ya, bukan yang loyo-loyo, ya, bukan yang kelemak-kelemek, tetapi orang yang punya berperawakan baik. Artinya apa? Kita diharapkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang memancarkan wibawa Allah, ya, yang punya wibawa Allah, ya. Contohnya misalnya seperti Daud. Orang melihat kehidupan tubuh proporsi Daud itu sangat proporsional, ya. Orang melihat Daud itu sungkan, dan tokoh-tokoh lain di dalam Alkitab seperti Yusuf, dan di sini Daniel salah satu yang termasuk adalah orang-orang yang mempunyai wibawa Allah, ya. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Ya, orang-orang yang percaya di dalam namanya kita diberi kuasa supaya apa? Supaya kita memiliki wibawa Allah. Ya, sehingga kita dapat memancarkan ya wibawa ilahi. Ya, itu yang keempat. Lalu kita masuk pada yang kelima. Yang kelima dikatakan yang memahami berbagai hikmat. Ya. Artinya bahwa dia punya kemampuan untuk memahami segala sesuatu. Dia punya hikmat yang luar biasa. Ya. Nah, hikmat ini ada dua. Kalau hikmat dunia itu adalah pemahaman secara rasio atau logika, ya, untuk kepentingan dunia itu sendiri. Ya, kalau hikmat dunia, orang lihat, oh orang ini orang pinter, ya, pinter dalam hal-hal apa? Logikanya, dia punya rasio bagus, ya. Mungkin kalau tes IQ-nya tinggi, ya. Tapi itu untuk kepentingan dunia, ya, orang-orang pintar. Tetapi ada hikmat yang kedua yang disebut adalah hikmat Allah. Hikmat Allah ini bersumber dari Allah. Pengertian yang bersumber dari Allah dan untuk pekerjaan Allah, untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Apa yang datang dari Tuhan, hikmat yang datang dari Tuhan itu bermuara kepada pekerjaan Tuhan. Ya. Dan itu tidak bisa diukur dengan gelar. Tidak bisa diukur secara manusia. Makanya ada orang-orang yang berhikmat, ya. Ada orang-orang hamba-hamba Allah yang berhikmat melebihi pengetahuan. Ya. Hikmatnya melebihi pengetahuan manusia. Ya. Nah, ini dibutuhkan dalam istana raja. Ya. Dari Amsal 2 ayat yang ke-6 berkata begini, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya. Jadi kalau hikmat yang dimaksud hikmat Allah ini adalah datang dari Tuhan. Ya. Dari mulut Allah datang pengetahuan dan kepandaian. Ya. Itu yang kelima. Lalu yang keenam, persyaratannya adalah harus mempunyai pengetahuan yang banyak, ya, atau berpengetahuan banyak. Ya. Ini menggambarkan apa, saudara-saudara? Ya. Kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak kerajaan Allah, kita harus memiliki kekayaan Kristus, ya. Kebenaran Kristus. Itu begitu luar biasa, begitu kaya Allah kita. Dia dapat mengerjakan segala sesuatu, dia menciptakan alam semesta. Ya. Nah, yang dimaksud dengan berpengetahuan banyak di sini, ya. Kita mempunyai wawasan yang luas, ya. Tetapi lebih daripada itu, kita harus mengetahui atau mengenal kebenaran Kristus. Ya. Karena apa? Karena kebenaran itu berada di atas pengetahuan. Ya. Kebenaran itu di atas pengetahuan. Ya. Apakah pengetahuan itu benar? Yang menilai adalah kebenaran. Ya. Kalau pengetahuan itu benar, itu ukurannya yang dipakai untuk menilai adalah kebenaran. Ya. Ada satu ayat dalam Amsal 22 ayat yang ke-12. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Ya. Jadi kebenaran dapat menilai pengetahuan, tapi pengetahuan tidak dapat menilai kebenaran. Misalnya contoh, ya, ketika Petrus
berjalan di atas air. Secara pengetahuan tidak cocok. Bagaimana mungkin manusia berjalan di atas air? Tapi itu adalah kebenaran. Ya. Dan itu adalah fakta. Jadi kebenaran yang bisa menilai di atas pengetahuan. Ya. Contoh lain, misalnya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Secara pengetahuan tidak masuk akal. Ya. Itu tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tetapi itu adalah kebenaran, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang fakta. Ya, jadi di samping punya pengetahuan yang banyak, kita harus mengetahui tentang kebenaran Allah. Ya, karena kebenaran lebih tinggi dari pengetahuan. Ya. Lalu yang ketujuh, nah ini dia. Yang ketujuh adalah orang yang cakap bekerja. Orang yang terampil, artinya adalah orang yang mampu mengerjakan setiap tugas dengan baik. Ya. Orang yang cakap, orang yang mampu bekerja dengan baik. Ya, jadi betul-betul dipilih, betul-betul diseleksi. Ya. Orang yang punya pekerjaan yang bagus, yang bekerja dengan baik, dia punya semangat dan punya motivasi yang benar, ya, karena segala sesuatunya akan dinilai. Ya. Nah, saudara-saudara, dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua berkata begini, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun kekuatanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau tidak mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ya. Saudara-saudara, Tuhan itu sangat respect kepada orang yang rajin, ya, kepada orang yang tidak malas, kepada orang yang punya kecakapan di dalam mengerjakan setiap tugas, ya, orang yang terampil. Ya, jadi Tuhan tuh mau kita menjadi orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman. Ya, kita juga mesti terampil. Kita jangan malas, ya. Kita harus rajin. Sulaiman pernah mengatakan bahwa belajarlah kepada semut. Ya, saudara, kadang-kadang Tuhan kita ini begitu luar biasa. Ya, semut dia tahu bekerja sama dengan baik, dan saudara perhatikan, saya belum pernah melihat semut tertidur. Ya, semut dia akan jalan terus, dia rajin terus. Ya. Sulaiman menggambarkan orang yang rajin itu dalam Amsal 26 ayat 14, seperti pintu yang berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Ya. Jadi orang yang malas digambarkan itu seperti pintu yang berputar-putar di engselnya. Di situ terus, di situ terus, di situ terus. Ya. Tapi berbeda dengan orang yang rajin. Orang yang rajin digambarkan seperti semut. Ya. Jarang lihat semut yang diem, kecuali dia sedang menikmati makanan. Dia selalu jalan, dan selalu jalan. Ya. Demikian juga dalam kita mengiring Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, kita harus rajin. Ya, Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Jadi kita harus giat, kita harus rajin, karena dalam pekerjaan Tuhan, semua jerih lelah kita
itu tidak sia-sia. Ya. Masih ada 2 lagi. Ada 9 kriteria untuk menjadi orang yang bertugas di istana raja. Yang ke-8 dikatakan bahwa dia harus diajarkan tulisan. Ya, diajarkan tulisan, artinya orang-orang yang suka menulis, ya, supaya menjadi orang yang suka mencatat, orang yang suka menangkap segala sesuatu, dicatat. Ya. Nah, dalam bahasa Ibrani itu memakai kata seper. Seper artinya dia orang yang membuat buku. Ya, seper artinya membuat buku. Ya, jadi akan diajarkan untuk tulisan, ya, sampai sehingga dia menjadi orang yang suka menulis sampai membuat sebuah buku. Ya. Misalnya salah satu contoh, Musa yang hidup 1500 tahun sebelum Kristus itu menulis 5 buku tentang Allah dalam Yesus. Ya, Musa juga adalah termasuk orang yang suka mencatat, seper, membuat buku. Ya. Dan pada akhirnya yang ke-9 adalah bahasa Kasdim. Ya. Mereka akan diajarkan untuk bahasa Kasdim. Bahasa Kasdim artinya bahasa asing buat mereka. Ya. Bahasa asing. Nah, sebuah proses untuk bangsa Israel untuk memiliki bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa asing. Ya. Nah, saudara-saudara, dalam Yudas 1 ayat yang ke-20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya. Berdoalah dalam Roh Kudus. Ya, ini berbicara tentang bahasa asing. Tuhan akan mengajarkan kepada kita bahasa-bahasa yang baru, ya. Dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya, ya. Jadi orang-orang percaya kita juga perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya, berkata-kata dalam bahasa asing, ya, yang disebut dengan glosolalia, bahasa lidah, ya. Kalau orang yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, ya, itu tidak perlu dicari artinya. Apa sih artinya, dia ngomong apa, dia berbicara apa? Karena ketika kita berbahasa asing, ya, hanya Allah yang tahu. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Kita berbahasa asing, berbahasa lidah, kita berbicara berhubungan dengan Allah. Berbeda dengan karunia Roh Kudus, ya. Kalau karunia Roh Kudus itu dapat diterjemahkan, ya. Nah, salah satu kriteria untuk menjadi pegawai istana, dia harus tahu bahasa Kasdim. Yang buat orang-orang Israel itu adalah bahasa asing, ya. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita suka menyembah Tuhan, Tuhan akan berikan juga kepada kita kepenuhan Roh Kudus sehingga kita bisa berdoa dalam bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, tetapi bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh Allah, ya. Puji Tuhan, 9 kriteria untuk menjadi pegawai istana raja. Ini menggambarkan tentang kehidupan kita yang sedang dipersiapkan untuk masuk di dalam kerajaan sorga, ya. Salah satunya kita penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, saya sampaikan di sini untuk pendalaman Alkitab, kitab Daniel, dan kita akan lanjutkan pada minggu depan
ya. Dan kita akan masuk kepada ayat yang kelima. Baik, saya akan akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Kami tahu firman-Mu itu sangat berguna dan penting bagi kami, karena kami sebagai orang-orang yang hidup di akhir zaman, kami juga membutuhkan pertolongan Tuhan. Engkau juga mengharapkan Engkau akan memproses kami menjadi orang-orang yang tidak bercacat celah, sama seperti orang yang akan dipersiapkan menjadi pegawai istana. Dia tidak bercacat celah, dan orang yang punya hikmat Allah dan teristimewa yang penuh dengan Roh Kudus. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap rendah hati, untuk kami mau tetap duduk di bawah kaki-Mu, mau belajar, dan kami mau disempurnakan. Dan kami akan menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kita menjadi sempurna dengan Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami, supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami, dan kami diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri pengajaran Daniel pada pertemuan yang ke-6 ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.